Rasulullah SAW mimpi misalnya besok tetangganya lahiran, besok ternyata tetangganya betul-betul lahiran. Rasulullah SAW mimpi, ini contoh kayak mithlu falaqis subuh itu seperti itu, seperti pagi yang terang. Wa kana la yara ru'ya, tidak pernah bermimpi apapun kecuali illa mithlu falaqis subuh, seperti pagi. Pagi itu terang nggak kira-kira? Ada yang berbeda pendapat nggak kalau pagi nggak terang? Enggak. Dari yang tadinya malam kita melihat gelap, tiba-tiba melihat terang. Seperti itu Nabi Muhammad SAW. Bermimpi besoknya kejadian. Mimpi tetangga lahiran, besoknya tetangga lahiran. Mimpi ada musibah ini, besoknya terjadi. Mimpi ada yang mendapatkan harta, tiba-tiba besoknya dapat harta. Sehingga Nabi Muhammad SAW mulai hubbiba ilaihil khala, suka menyendiri. Gampangannya saja karena Rasulullah SAW pernah kehilangan wahyu. Ada yang mengatakan 2,5 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Biar gampang kita katakan 3 tahun. Jadi masa Rasulullah SAW setelah Nabi dan Rasulullah berdakwah itu 20 tahun. 10 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah, karena 3 tahunnya hilang. Hilang apa? Fatratul wahyi. Nabi Muhammad SAW tidak didatangi wahyu sama sekali. Biar gampang begitu. Jadi Rasulullah SAW dari pertama lahir sampai usia 40 tahun, alhamdulillah, yang mau melihat kajian-kajian dari tahun-tahun sebelumnya mungkin masih ada di YouTube, atau mungkin 3-4 tahun ini ada ya di YouTube ya. Ada di YouTube semuanya. Ya, bisa kita ikuti dari pertama kali Rasulullah SAW lahir, kisah dari Abdul Muttalib pertama kali, Abdullah, dan seterusnya sampai kepada sekarang usia Rasulullah SAW 40 tahun. Nah, ini kita masuk lembaran baru dari Rasulullah SAW menjadi Nabi sampai Rasulullah SAW hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Usia 40 tahun, usia matang ya. Rasulullah SAW mapan, matang, dan Rasulullah SAW adalah orang yang ketika itu katanya adalah orang yang suka menyendiri. Kenapa? Karena 6 bulan sebelumnya Rasulullah, 40 tahun sebelumnya, 6 bulan Rasulullah sering mimpi. Mimpinya ar-ru'ya as-sadiqah, kata Sayyidah Aisyah. Rasulullah SAW di dalam Bukhari diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW awwalu ma budi'a bihil wahyi, awwalu bad'ul wahyi. Di dalam Bukhari itu hadis awal ya. Setelah innamal a'malu binniyat ada cerita tentang bad'ul wahyi. Apa yang diucapkan oleh Siti Aisyah? Beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum didatangi malaikat Jibril, yang pertama kali Rasulullah SAW lihat adalah mimpi. Mimpi, tapi ja'at mithlu falaqis subh. Rasulullah SAW mimpi misalnya besok tetangganya lahiran, besok ternyata tetangganya betul-betul lahiran. Rasulullah SAW mimpi, ini contoh kayak mithlu falaqis subuh itu seperti itu, seperti pagi yang terang. Wa kana la yara ru'ya, tidak pernah bermimpi apapun kecuali illa mithlu falaqis subuh, seperti pagi. Pagi itu terang nggak kira-kira? Ada yang berbeda pendapat nggak kalau pagi nggak terang? Enggak. Dari yang tadinya malam kita melihat gelap, tiba-tiba melihat terang. Seperti itu Nabi Muhammad SAW. Bermimpi besoknya kejadian. Mimpi tetangga lahiran, besoknya tetangga lahiran. Mimpi ada musibah ini, besoknya terjadi. Mimpi ada yang mendapatkan harta, tiba-tiba besoknya dapat harta. Sehingga Nabi Muhammad SAW mulai hubbiba ilaihil khala, suka menyendiri. Pergi ke goa Hira ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuntunan. Sehingga Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Hira ya. Gua Hira itu tinggi ya, cukup tinggi, capek. Kita naik mobil aja sampai di bawah itu udah wah cukup jauh. Kemudian habis itu kita jalan ke atas, wah itu luar biasa. Dulu padahal jalannya belum dirapikan seperti itu, apalagi sekarang jalannya sudah dirapikan. Kalau dulu bagaimana? Nabi Muhammad SAW yatahannath, Rasulullah SAW yata'abbad, Rasulullah SAW menyendiri di sana. Tafakkur, Rasulullah memohon, kenapa kok kejadian ini terus
terjadi selama 6 bulan ini, tidak mimpi kecuali besoknya kejadian. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Nabi Muhammad SAW. Diutuslah malaikat yang bernama malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan risalah kepada Nabi. Datang malaikat Jibril, bingung Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat dengan wujud aslinya malaikat Jibril. Jadi Rasulullah SAW dapat wahyu itu kadang beda-beda. Kadang-kadang dari mimpi, kadang-kadang mithlu salsalatil jaras. Apa jaras? Apa jaras? Tahu jaros? Apa bahasa Indonesianya jaros? Kalau sekarang pakai bel, kalau dulu pakai apa? Teng tong gitu. Apa? Lonceng yang besar itu kalau jatuh gitu, tuang gitu, ya, bunyinya seperti itu, ya. Bikin Rasulullah SAW gemetar. Bahkan Siti Aisyah juga pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW kalau dapat wahyu terkadang lagi musim dingin keluar keringat Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidah Aisyah, kami semuanya kedinginan, sudah menggunakan baju yang banyak, kemudian sudah berselimut. Kalau Nabi Muhammad SAW lagi dapat wahyu, Nabi Muhammad SAW keringetan. Sampai seperti apa, Rasulullah SAW dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu keluar keringat yang banyak gitu. Banyak caranya Rasulullah SAW. Kadang-kadang seperti yang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab, datang seorang laki-laki betul-betul serupa seperti manusia. Seringnya malaikat Jibril menyerupai satu sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Ada satu sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Jadi malaikat Jibril sering datang kepada Nabi Muhammad SAW menyerupai Dihya. Jadi orang mengira bahwa Dihya yang masuk rumah Rasulullah, ternyata malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipeluk Nabi Muhammad SAW, katakan Iqra, baca wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi Nabi Muhammad SAW, Iqra, ma ana biqari. Kemudian sekali lagi dipeluk kencang, kemudian dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun ayat itu, Nabi Muhammad SAW menggigil, pulang ke rumah. Datang ke rumah, kemudian Rasulullah SAW katakan zammiluni, zammiluni, selimuti saya. Istrinya apa? Ada apa? Ceritain, kita enggak gitu. Ambil selimut lalu nyelimutin gitu. Ini kepo kan, kadang-kadang ini kepo duluan. Istri, kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa? Udah, kalau suami bilang selimutin saya, artinya dia tuh perlu, betul-betul perlu kepada ini. Nanti setelah itu baru. Siti Khadijah tidak bertanya sedikit pun. Apa yang diperlukan oleh Nabi, Siti Khadijah siapkan. Pakaikan selimut, tidak bertanya sama sekali. Berikan kesempatan kepada suamimu yang kamu yakin bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab dengan kehidupanmu untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kalau kamu yakin dia bertanggung jawab, kalau kamu tidak yakin dia bertanggung jawab, terserah kamu. Zammiluni, zammiluni, dipakaikan selimut tanpa berkata sedikit pun Siti Khadijah. Setelah itu duduk Siti Khadijah dan mengatakan, wahai Muhammad, jangan pernah takut. Kamu itu orang baik, kamu itu orang hebat, kamu menyambung silaturahmi, kamu memenuhi kebutuhan setiap orang, kamu orangnya begini, kamu orangnya begini, kamu orangnya begini. Dibikin lapang dadanya sang suami. Siti Khadijah tidak bertanya, tapi beliau berpikir, kira-kira apa yang bisa saya lakukan manfaat buat suami saya. Ada kemungkinan si suami kalau menceritakan dia puas, tapi itu kemungkinan. Ada kemungkinan si suami ini kalau ditanya, bang ada apa bang, ada sebagian orang gitu, lu nggak ngelihat apa gue susah seperti ini, nanya kek apa kek, kenapa kek, kan gitu, ada sebagian seperti itu. Tapi kemungkinan si suami tidak suka, kemungkinan dia suka. Tapi apa yang dilakukan Siti Khadijah ini semua sepakat bahwa
dia pasti dalam keadaan benar. Diminta zammiluni, dipakaikan selimut, setelah itu, wahai suamiku, apapun yang terjadi jangan pernah takut, kamu itu orang baik, kamu ini, kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Udah. Selesai urusan Siti Khadijah. Akhirnya Rasulullah baru cerita. Ketika Rasulullah SAW sudah tenang, Rasulullah cerita. Kata Siti Khadijah, kalau begitu kita akan datangi sepupu saya. Siti Khadijah punya sepupu, orang yang kenal kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Agamanya Nasrani. Ya, Nasrani ya adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariah yang dibawa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, tidak menyembah Nabi Isa, tapi menjadikan Nabi Isa sebagai rasul, menjadi orang yang menyampaikan misi dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Sama ya, Waraqah bin Naufal bin Asad, Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Banyak orang menyampaikan bahwa Waraqah ini pamannya Siti Khadijah, bukan paman, tapi apa? Mindo, ya, anak sepupu. Apa kalau anak sepupu? Sepupu dua kali. Ya, Khuwailid sama Naufal adik kakak. Khuwailid sama Naufal adik kakak. Khuwailid punya putri Khadijah, Naufal punya putra Waraqah. Tapi memang Siti Khadijah itu, jadi Siti Khadijah ini putri yang bapaknya itu sudah tua baru dia lahir. Makanya kalau dilihat nasab Nabi Muhammad sama Siti Khadijah lebih tinggi. Khadijah bintu Khuwailid bin Abdul Uzza bin Asad, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. 7. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Berapa? 8. Berarti Nabi Muhammad, Siti Khadijah samanya seperti Sayyiduna Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. 6. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. 7. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. 7. Jadi serupa seperti ayahnya Nabi Muhammad. Makanya Waraqah usianya sudah sepuh sekali, nggak bisa ngelihat, sudah tua. Ya, karena memang Siti Khadijah ini masih muda hitungannya, ya, usianya ketika itu masih sekitar 60 berapa? Kalau 40 tahun tambah 15, 55 tahun, ya, hitungannya masih muda, ya. Karena kalau dibanding Waraqah yang sudah 80 tahun atau 75 tahun, ya berbeda jauh begitu. Waraqah bin Naufal ini termasuk 4 orang yang mencari kebenaran pada zamannya. Jadi dia pernah duduk berempat sama teman-temannya. Satu namanya Uthman ibn al-Huwairith, satu namanya Waraqah bin Naufal, satu lagi namanya Ubaidillah ibn Jahash, ya, satu lagi bernama Sa'id bin Zaid. 4 orang ini yang mencari kebenaran gitu. Kita lihat, coba lihat. Kabilah kita, kaum kita, orang Quraisy. Coba lihat nih, orang Arab sekarang bikin Tuhan dari gandum, disembah, lagi lapar dimakan. Di mana akalnya, kata Waraqah bin Naufal. Coba lihat perbudakan di mana-mana. Coba lihat orang yang ghish, menjual barang yang udah ketahuan ini barang yang murah tapi dijual dengan harga yang mahal sekali, atau menipu. Semua sadar tapi pura-pura bodoh. Mereka sadar kalau mereka itu adalah orang yang tidak benar, tapi mereka pura-pura nggak tahu, yang penting ada manfaatnya.
Nah, ini orang jahiliyah seperti itu ya, pura-pura nggak lihat aja, udah yang penting aman hidup gue. Waraqah bin Naufal dan sahabatnya bertiga ini berpikir kira-kira apa. Akhirnya Waraqah bin Naufal pergi ke Syam mencari agama, masuk agama Kristen, Nasrani. Ya, kemudian Uthman bin Huwairits juga masuk Islam, kemudian beliau diracun di Syam, kemudian meninggal. Ubaidillah bin Jahsh ini saudaranya Zainab binti Jahsh, istrinya Nabi, suaminya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan yang pergi, atau Ummu Salamah istri Nabi yang pergi ke mana? Ummu Habibah Ramlah yang pergi ke Habasyah, kemudian murtad, sempat masuk Islam, ya. Ubaidillah bin Jahsh dia mencari agama, mencari kebenaran, kemudian masuk Islam, kemudian murtad. Ada yang mengatakan murtad, ada yang mengatakan tidak murtad, ya, meninggal di Habasyah. Kemudian Sa'id bin Zaid, beliau ikut kepada millat Ibrahim, ikut kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ala kulli hal, Waraqah bin Naufal didatangi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersama Siti Khadijah. Wahai kakak sepupu, ini menantu kamu, ini besan kita nih, mau cerita. Kata Waraqah bin Naufal, apa yang terjadi? Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bergetar Waraqah bin Naufal mendengar. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, innahu an-namus alladhi ja'a li Musa. Kalau benar apa yang kau katakan wahai Muhammad, sesungguhnya yang mendatangimu adalah Namus. Apa itu Namus? Nama lain malaikat Jibril. Yang datang kepada Nabi Musa, dia datang kepadamu. Kemudian Waraqah memuji Nabi Muhammad dan mengatakan bahwa kami tidak pernah melihat engkau kecuali jujur, kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Kemudian setelah itu, kalau benar yang datang adalah Namus, kamu adalah seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah, dan kamu akan menjadi penutup semua nabi. Karena setelah Isa akan ada seorang nabi yang ada bisyarah, kabar gembira dari Isa di kitab-kitab yang kami baca bahwa akan ada nabi. Hanya saja yang banyak belagunya orang Yahudi. Orang Yahudi dari dulu ngomong, wah siap-siap kalian, bakalan datang nabi, bakalan datang nabi, bakalan datang nabi. Mereka kira bakalan dari kaum Yahudi, ternyata yang datangnya dari kaum Arab. Akhirnya ikhwani, apa yang terjadi? Kata Waraqah bin Naufal, kalau begitu sabar wahai Muhammad. Sabar kenapa? Kamu pasti akan diganggu oleh kaummu. Karena setiap yang benar pasti bakalan diganggu. Karena setiap yang benar pasti bakalan diganggu. Kemudian kamu akan dihinakan, kamu akan begini, kamu akan begitu. Diam Nabi Muhammad mendengar. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, kamu akan dikeluarkan dari kampungmu sendiri. Baru Nabi Muhammad SAW komentar, awa mukhrijiyahum, kata Nabi Muhammad, apakah saya akan dikeluarkan dari tempat saya berasal? Nah, ini ulama dari hadis ini mereka istimbat, mereka memiliki pemahaman bahwa sesungguhnya hubbul watan minal iman. Ya, nggak ada hadisnya, akan tapi arti hadis tersebut atau kata-kata tersebut benar. Karena Nabi Muhammad SAW bilang, kamu bakalan disiksa, kamu bakalan dikucilkan, kamu bakal dihinakan, kamu bakal dipukuli, kamu akan diperangi. Diam. Kamu akan dikeluarkan dari Mekah. Baru Nabi Muhammad SAW komentar, apakah saya akan dikeluarkan dari kampung saya? Ya, kata Waraqah bin Naufal, tidaklah ada seorang nabi kecuali dia akan dikeluarkan dari tempatnya, kemudian dia akan berhijrah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mendengar itu, Nabi Muhammad SAW pulang. Setelah itu tidak ada sama sekali wahyu. Gak ada sama sekali. Ada yang mengatakan 2,5 tahun, ada yang mengatakan sampai 3 tahun. Gak ada wahyu sama sekali. Sehingga Nabi Muhammad SAW bercerita kepada Siti Khadijah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah meninggalkan saya, tidak mau kepada saya, apakah begini, apakah begitu? Sehingga Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai satu waktu Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan malaikat Jibril lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, ya ayyuhal muddathir
qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kata ulama, Nabi Muhammad menjadi nabi ketika berusia 40 tahun, dan ada firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad baru menjadi rasul dengan ayat ya ayyuhal muddatsir. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW baru menjadi nabi. Ketika Rasulullah berusia 43 tahun, Nabi Muhammad baru menjadi rasul. Jadi ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ayat pertama yang turun Iqra, ada yang mengatakan ayat yang pertama kali turun Al-Fatihah, ada yang mengatakan ayat pertama kali turun Qul ya ayyuhal muddatsir. Selesaikan permasalahan. Katakan bahwa Iqra adalah ayat pertama yang turun, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menjadi nabi. Ya ayyuhal muddatsir, ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi untuk menjadikan nabi sebagai seorang rasul. Al-Fatihah, ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tauqif di dalam pembacaan kita di dalam Al-Qur'an. Maka selesai masalah. Ini enggak diperpanjang masalah, ini perbedaan begini, perbedaan, padahal bisa ada jalan keluar. Seperti orang yang pertama kali masuk Islam, satu kelompok tetap kepada apa yang mereka yakini, Abu Bakar yang masuk Islam pertama. Sebagian kelompok mengatakan Ali bin Abi Thalib, sebagian lagi Khadijah. Pokoknya enggak masuk akal. Mulai langsung dalam otaknya, kan masuk akalnya harusnya begini, yang masuk Islam pertama kali. Selesaikan masalah kamu dengan mengatakan Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari rombongan laki-laki, Khadijah orang yang pertama kali masuk Islam dari rombongan perempuan, Ali bin Abi Thalib orang yang pertama kali masuk Islam dari rombongan pemuda, Bilal ibn Rabah orang yang pertama kali masuk Islam dari rombongan hamba sahaya, Zaid bin Haritha adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari rombongan anak kecil ataupun hamba sahaya yang dibebaskan. Kemudian Suhaib ar-Rumi termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari luar, orang Arab ataupun orang Quraisy atau orang sekitar situ. Kan selesai masalahnya. Dan enggak diperpanjang segala sesuatu masalah, biar ada bahan buat ngomong, ya, biar ada bahan buat ngomong, ya, biar banyak viewersnya. Ya, sekarang orang tuh yang penting banyak viewersnya, bodoh amat, ya. Terkadang sengaja dia bikin sesuatu yang menurut dia ini padahal ada mudaratnya, nggak masalah, ya. Mudah-mudahan masalah bagi umat ini nggak kelar-kelar, biar pendapatan saya masuk terus, ya. Jangan sampai ada titik temu. Dia sampai berdoa seperti itu, jangan selesai dulu dong, jangan selesai, kita masih perlu, dia katakan bahas segala macam. A'udzubillahi min dzalik. Dia tidak tahu bahwa sungguhnya mudaratnya jauh lebih besar.